Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis di dalam Habakuk 2 ayat 20. Demikian dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sukacita kita hari ini yang boleh menyapa dan menguatkan kita. Bahkan Tuhan memilih kita menjadi orang-orang yang spesial. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu adalah bait Allah yang kudus. Kita adalah orang-orang spesial karena di dalam diri saya dan dalam diri Bapak Ibu, Tuhan Allah berdiam. Tuhan Allah ada di dalam diri kita. Dia yang menaungi hidup kita, dan Dia adalah Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang dikehendakinya. Dan itu juga yang boleh kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita adalah bait Allah. Maka jika kita adalah bait Allah, tidak satu orang pun kita yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi bait-Nya untuk mengotori bait Allah itu. Kita ingat tentang kisah bagaimana Allah marah ketika bait Allah dibuat menjadi tempat sarang penyamun. Dia mensucikannya, Dia membereskannya, dan Dia akan marah jika bait Allah dikotori. Dan diri kita itu jika dikotori dengan dosa, dengan kejahatan, dengan menyerahkan diri untuk menyembah ilah-ilah, Baal, menyembah benda-benda mati, dan Tuhan juga akan marah dan tidak berkenan akan hal itu. Oleh karena itu, kita adalah bait Allah, maka jangan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Bukankah itu juga kalau kita baca dalam satu perikop Habakuk 2 dari mulai ayat 6 sampai dengan ayat 19, Tuhan memperingati umatnya, mengingatkan mereka supaya mereka jangan melakukan dosa kejahatan, apalagi melakukan penyembahan-penyembahan kepada Baal, kepada batu, kepada pohon. Itu yang dikatakan dari mulai ayat 18 saya bacakan. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalut emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Di dalam batu, tuangan, pahatan, kayu, dan segala macam buatan tangan manusia, tidak ada roh di situ. Tetapi di dalam pribadi kita, dalam diri saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, roh Allah ada di situ. Tuhan menghembuskan nafas kehidupannya ketika menciptakan manusia yang pertama, dan roh Allah berdiam. Itulah yang menghidupi, itulah yang menuntun, itulah yang menguatkan, bahkan memampukan untuk melakukan setiap perkara yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah tubuh kita tetap menjadi bait Allah yang kudus, tempat Allah berdiam. Dan oleh karena itu, mari melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, tidak melakukan dosa kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.